Ya, kita berdoa bersama-sama agar dalam menjalankan tugas yang sangat berat ini sukses. Ya, penjagaan dilakukan dengan ketat oleh aparat sebagai langkah antisipasi. Total 13.000 personel gabungan diterjunkan untuk mengamankan jalannya aksi May Day tahun ini. Polisi juga menyiapkan pengalihan arus secara situasional mengikuti dinamika massa di lapangan. Meski peringatan May Day tahun ini dipusatkan di area Monas dan Patung Kuda pemirsa, namun Bundaran HI tetap menjadi salah satu titik strategis pengamanan. Masyarakat pun diimbau untuk tetap waspada dan mengikuti arahan petugas serta menghindari kawasan pusat aksi untuk menghindari kemacetan. Ya pemirsa, puncak aksi May Day di Monas, Jakarta. Ini kumpulan buruh berkumpul di kawasan industri Pulau Gadung. Ya, mereka konvoy ke Jakarta Pusat untuk bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto dan menyampaikan sejumlah tuntutan. Kepada seluruh jajaran aparat kepolisian maupun TNI. Ya, bisa sejumlah buruh berkumpul di Bundaran Jeep, kawasan Cakung, Jakarta Timur. Kelompok yang berkumpul diantaranya dari Aliansi Buruh, Bapor Lem, dan SPSI. Beberapa tuntutan akan disampaikan, diantaranya ini hapus outsourcing, wujudkan upah layak, dan sahkan RUU Ketenagakerjaan baru. Kawan-kawan Bapor, bikin 4 baris kawan-kawan. Untuk masa aksi May Day. Baik, Selanjutnya kita ada terhubung dengan Jessica Winoto di kawasan Patung Kuda. Selamat pagi Jessica, bagaimana situasi lalu lintas di sana? Ya, selamat pagi Ayah, Togi, dan juga pemirsa. Kondisi lalu lintas terkini di kawasan Patung Kuda Jakarta Pusat terpantau ramai lancar karena memang sejak pagi tadi mulai dipadati oleh para rombongan buruh yang akan berkumpul dan merayakan atau melakukan aksi demonstrasi pada hari ini memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day di tahun 2025. Dan informasinya bahwa seluruh aksi demonstrasi ini dilakukan di dalam area Monas, yaitu tepatnya di Silang Monas, karena memang kami mendapatkan informasi bahwa seluruh buruh atau massa ini tidak diperbolehkan melakukan aksi di sepanjang jalan area Balai Kota hingga ke Bundaran Hotel Indonesia atau Bundaran HI. Walaupun memang Bundaran HI ini menjadi titik strategis berkumpulnya massa buruh yang akan merayakan atau melakukan aksi demonstrasi pada hari ini, tetapi memang tidak diperbolehkan melakukan aksi sepanjang jalan tersebut. Dan Ayah, Togi, juga pemirsa, bahwa kami diinformasikan bahwa ada akan sebanyak 200.000 lebih massa buruh yang akan berkumpul di Monas, yaitu berasal dari beberapa wilayah, yaitu ada dari Jabodetabek, Karawang, Serang, hingga Cilegon. Dan ada pun juga 6 poin tuntutan atau aspirasi yang disampaikan pada hari ini memperingati Hari Buruh Internasional. Ada pun yaitu menghapus tenaga ahli daya atau outsourcing, pembentukan Satgas PHK, upah yang layak, perlindungan buruh, tugas perlindungan buruh melalui RUU Ketenagakerjaan baru, hingga pemberantasan korupsi melalui pengesahan RUU perampasan aset. Adapun juga Togi, Ayah, dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan bahwa tim pengamanan atau personel gabungan telah disiagakan sejak pagi tadi, yaitu sebanyak 13.000 lebih personel gabungan, yaitu dari TNI, Polri, dan juga Forkopimda. Dan memang informasinya bahwa saat ini pun kami dapat sampaikan di area depan Monas pun mulai dipadati oleh buruh yang berkumpul untuk mengikuti atau merayakan Hari Buruh Internasional May Day 2025 ini. Togi, Ayah. Baik, Jessica, apakah ada pengalihan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor nantinya jika ada penumpukan buruh berdatangan ke Monas?
Ya, Togi dan juga Ayah dan pemirsa, kami dapat sampaikan untuk terkait pengalihan atau rekayasa lalu lintas ini masih dilakukan secara situasional, mengingat untuk melihat secara kondisi perkembangan kepadatan buruh yang akan berdatangan untuk melakukan perayaan atau melakukan aksi demonstrasi di Hari Buruh Internasional pada hari ini. Dan tetapi saat ini pun rekayasa lalu lintas masih belum diberlakukan, tetapi banyak petugas lalu lintas tadi kami melihat bersiaga untuk mengatur lalu lintas sehingga tidak terjadi kepadatan atau kemacetan yang cukup panjang. Togi. Baik, terkait dengan titik parkir, Jessica, di mana lokasinya kira-kira untuk informasinya ada ribuan bus juga yang akan menuju ke Monas. Ya, Ayah dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan terkait untuk kantung parkir. Kami melihat atau kami mendengar, memperhatikan dari arahan petugas lalu lintas tadi, semua bus, mobil, motor yang memadati untuk mengantarkan para buruh untuk mengikuti acara atau aksi demonstrasi pada hari ini semua diarahkan melalui ke arah stasiun Gambir. Tetapi untuk penurunan penumpang, kami mendapatkan informasi bahwa para penumpang ini turun di area depan Balai Kota, sehingga memang untuk terkait kantung parkir atau tempat parkir ini masih belum dapat informasi lebih jelas, tetapi semua masih diarahkan ke area stasiun Gambir. Sementara itu, Ayah. Baik. Baik, terima kasih Jessica Winoto atas informasi yang melaporkan langsung dari kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali. Ya, kita lihat tadi ya bahwa pengaturan lalu lintasnya juga cukup rapi, di mana hingga pagi ini masih dilakukan secara situasional, gitu ya. Artinya masyarakat Jakarta yang mungkin lebih bur ya bisa masih lalu lalang di depan Monas begitu ya, atau mungkin mampir sebentar melihat seperti apa situasi dan juga tuntutan mungkin yang akan disampaikan oleh para buruh yang ada di sana begitu ya. Dan juga tadi kantong parkirnya juga sudah direncanakan, sudah disediakan, namun belum pasti di mana. Dan yang pastinya kita berharap bahwa buruh yang akan datang ke sana nantinya akan mengikuti peraturan agar lebih tertib ya. Setuju. Jikapun juga nanti ada demonstrasi atau mungkin ada tuntutan yang mungkin disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto, alangkah baiknya mungkin dengan damai agar pun event-event nanti di Monas ini atau acaranya ini berjalan dengan baik dan lancar. Dan tadi ada informasi dari rekan di Monas itu menyampaikan untuk menghindari kemacetan, mungkin menghindari daerah Monas, Tamrin, Sudirman, namun bisa dicek lagi mungkin ke websitenya ini ya, dari berita-berita yang terupdate ya. Terkait tadi kan dikatakan bahwa sistem lalu lintasnya akan dilakukan secara situasional. Ya, baik, kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Mengantisipasi terjadinya penumpukan kendaraan di gerbang tol saat peringatan Hari Buruh Sedunia, pihak pengelola jalan tol menggratiskan tarif tol untuk kendaraan rombongan buruh. Ya, meski begitu polisi melarang keras konvoi buruh sepeda motor melintas di jalan tol. Ya, selain melakukan rekayasa lalu lintas di sejumlah ruas jalan di jantung ibu kota, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya juga telah berkoordinasi dengan pihak pengelola jalan tol untuk menciptakan kelancaran arus lalu lintas di ruas tol saat peringatan Hari Buruh Internasional yang berpusat di Silang, Monas. Ya, pengelola jalan tol bersedia menggratiskan rombongan buruh dari berbagai daerah yang menggunakan kendaraan roda 4 maupun bus. Namun, untuk motor tetap tidak disarankan konvoi melewati jalan tol karena sangat berbahaya. Untuk tol digratiskan. Oh, yang masuk tol tetap hanya roda 4 dan bis. Ya, ini juga informasi, kami telah berkoordinasi dengan koordinator lapangan, ya, para korlap untuk bisa memastikan bahwa untuk rombongan peserta yang menggunakan roda 2 tetap menggunakan jalur arteri. Dilarang keras ya untuk melakukan perjalanan di dalam tol karena akan sangat berbahaya, terlebih lagi karena memang itu dilarang. Nah, itu himbauannya untuk
dilarang keras untuk motor masuk ke jalur tol ya. Nah, untuk para bus digratiskan untuk kelancaran menuju ke Monas ya. Karena memang motor masuk ke tol ini kan sangat berbahaya ya, karena kecepatannya juga berbeda, kemudian juga banyak mobil di sana, banyak angkutan barang juga. Jadi lebih baik bahwa kalau konvoi buruh yang menggunakan motor di luar tol saja. Jadi bisa berbarengan juga, bisnya di tol, motornya di jalan biasa. Kita beriringan. Baik, kita informasi saja, bisa ribuan buruh dari kota Tangerang, Banten ini berangkat ke Monas untuk memperingati Hari Buruh Internasional. Ya, sementara itu sejak subuh pemirsa buruh dari Karawang, Jawa Barat ini bergerak ke Jakarta menggunakan 50 bus. Ribuan buruh seprovinsi Banten sejak pagi berkumpul di parkiran kawasan industri Gajah Tunggal Tangerang untuk berangkat ke lapangan Monas Jakarta memperingati Hari Buruh Internasional. Sejak pagi para peserta aksi berkumpul untuk berangkat bersama menggunakan 50 bus. Pihak kepolisian mengawal bus-bus yang akan berangkat ke Jakarta. Buruh atau pekerja yang ada di wilayah hukum Polres Tangerang Kota sebanyak 12 elemen buruh yang akan berangkat menuju Monas, di mana total jumlah buruh yang akan berangkat kurang lebih 11.800. Mereka akan berangkat menggunakan kendaraan baik itu bis maupun kendaraan pribadi. Sementara itu ribuan buruh dari berbagai serikat di Karawang, Jawa Barat berkumpul sejak subuh untuk berangkat ke lapangan Monas, Jakarta. Ribuan buruh diberangkatkan masing-masing dari perwakilan perusahaan yang berada di sejumlah kawasan industri Karawang menggunakan bus. Setidaknya ada 6 tuntutan yang akan disampaikan buruh kepada Presiden Prabowo Subianto, mulai dari tuntutan penghapusan outsourcing hingga meminta sahkan undang-undang ketenagakerjaan baru yang melindungi pekerja dan buruh. Dari Tangerang dan Karawang, Sukron Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, ratusan buruh nih dari berbagai serikat sekota Cimahi berangkat ke Jakarta untuk memperingati Hari Buruh Internasional. Ya, mereka berangkat menggunakan 30 bus. Ya, pemirsa, buruh dari berbagai serikat di kota Cimahi ini sejak subuh berkumpul di Jalan Baros, kota Cimahi. Ratusan buruh bertolak ke Jakarta untuk memperingati Hari Buruh Internasional bersama buruh lainnya dari berbagai daerah. Polres Cimahi ini turut serta mengawal 30 bus yang berangkat dari gerbang tol Baros menuju Jakarta. Dalam aksinya, pemirsa, para buruh ini nantinya akan menyuarakan aspirasi dan keluh kesah yang tengah dihadapi, termasuk meminta pemerintah mencabut UU Omnibus Law yang dianggap secara perlahan merenggut kesejahteraan buruh. Jam 5. Ya, pemerintah berjanji pemirsa akan menindaklanjuti tuntutan para buruh, salah satunya terkait permasalahan PHK. Ya, hal itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada peringatan Hari Buruh 2025 di kawasan Monas, Jakarta Pusat. PHK. Kita intensif dalam beberapa minggu terakhir ini untuk merumuskan substansi apa yang sebaiknya masuk di dalam proses mitigasi PHK. Karena kita inginnya komprehensif. Kita tidak ingin hanya bermain di ujung, menangani ketika sudah PHK, kita tidak. Kita pengennya sejak hulu, kita rancang sedemikian rupa. Nah, maka di situ sebenarnya kalau bicara tuntutan beberapa sudah juga kita kerjakan. Tapi kalaupun nanti ada di antara 6 tuntutan itu yang memang belum dikerjakan oleh kita bersama-sama, pasti akan ditindaklanjuti.